Isyana bertanya dengan heran, 9 kitab suci surgawi yang misterius, begitu kuat, tapi tidak ada metode budidaya di dalamnya? Ya, Tama menghela napas dan berkata, 9 kitab suci surgawi yang misterius, lebih seperti buku petunjuk utama bagi mereka yang baru mengenal dunia monastisisme. Ada terlalu banyak hal yang tercatat di dalamnya, tapi sebagian besar berkaitan dengan monastisisme. Ini tidak terlalu besar, tapi memiliki hubungan yang mendalam dengan seni bela diri. Ada lusinan atau ratusan metode mental seni bela diri yang lengkap, tapi tidak ada metode budidaya yang lengkap. Isyana mendengar ini dan mau tidak mau berkata, ibaratnya menulis semua ilmu yang ada di buku teks dan ilmu ekstrakurikuler dari SD hingga SMP menjadi satu buku, lalu menambahkan beberapa konten kuliah tahun pertama. Bagi siswa SD dan SMP, buku ini tiada duanya. Tapi bagi mahasiswa, itu tidak terlalu berguna. Ya, Tama mengangguk dan melanjutkan, kuncinya, aku hanya tahu tentang tahun pertama kuliah. Dan wawasanku baru mencapai tahun pertama kuliah. Aku tidak tahu berapa nilai di universitas, aku juga tidak tahu apa yang ada di balik pendidikan universitas. Mungkin ada master, dokter, akademisi, dan bahkan pemenang hadiah Nobel berada di balik universitas, tapi aku tidak tahu tentang ini. Isyana bergumam, orang yang bisa meninggalkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, pastinya bukan hanya tahun pertama kuliahnya. Tapi dia sengaja tidak menulis konten tersebut setelah tahun pertama kuliah di dalamnya. Ini mungkin disengaja. Ya, Tama berkata, sebelum bertemu Black Mamba, aku selalu berpikir bahwa isi dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius adalah tentang energi spiritual. Adapun pembukaan Istana Niwan hanya memberikan gambaran umum yang samar-samar, yang membuatku merasa ingin membuka Istana Niwan. Rasanya seperti bisa naik dari tanah. Tapi setelah Black Mamba muncul, aku secara bertahap memahami bahwa membuka Istana Niwan hanyalah rintangan pertama dalam budidaya. Sama seperti Victoria, meski dia sudah membuka Istana Niwan, dia masih belum bisa mengubah dirinya sendiri. Umur hidupnya tidak bertambah dari 500 tahun. Dari sini saja, kita dapat melihat bahwa kekuatannya jauh tertinggal dari Surya Puja saat itu. Isyana merenung sejenak dan kemudian berkata, sepertinya Tuan Muda ingin melangkah lebih jauh. Maka kamu perlu mengambil inisiatif untuk mencari peluang lain. Peluang? Tama bertanya padanya, maksudmu, aku harus keluar dan melihat lebih banyak? Itu benar. Isyana mengangguk dan berkata dengan tenang, aku rasa Jakarta hanyalah sebuah kawanan bagi Tuan Muda. Meskipun Tuan Muda telah mengatasi dilema naga yang terjebak dalam kawanan, bingkai itu masih dalam kawanan, dan naga itu masih dalam kawanan. Namun, kamu tidak terjebak di sini, tapi tetap di sini secara sukarela. Titik. Ini pasti bukan hal yang baik untuk jalur kultivasi Tuan Muda. Ketika Tama mendengar ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Yoshua, Darius, gurunya, dan kisah yang diceritakan oleh Nenek Kinasih sekitar 500 tahun sebelum Surya Puja mulai mempraktikkan Taoisme. Darius tidak pernah mampu menembus kegelapan. Jadi dia memutuskan untuk memasuki dunia untuk mencari peluang. Surya Puja juga menghabiskan waktu lama mencari peluang ketika 500 tahun pertamanya semakin dekat. Tampaknya hambatan dalam budidaya tidak dapat dihindari baik bagi para pejuang maupun biksu. Ketika kamu tidak dapat mencapai terobosan dalam lingkungan yang tetap, kamu perlu mengubah lingkungan untuk menemukan terobosan. Saat ini, Isyana yang sedang berdiri di dekatnya melihat Tama terdiam cukup lama. Maka dia berkata, Tuan, meski aku tidak memiliki kultivasi apapun, kurasa logika untuk menemukan terobosan sangat mirip dengan demam emas di Amerika Serikat. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa menggunakan metafora seperti itu?
Isyana berkata, seorang penggali emas akan selalu bermigrasi sebelum dia menemukan emas. Dia tidak bisa menahan diri dalam lingkungan kecil yang tidak berubah. Karena cepat atau lambat, dia akan hafal segalanya tentang lingkungan kecil ini. Setelah dia menelusur setiap sungai dan aliran air di lingkungan kecil ini, dan mengetahui bahwa tidak ada emas di lingkungannya, dia harus meninggalkan tempat ini dan pergi ke lingkungan baru untuk melanjutkan pencarian. Setelah mengatakan itu, Isyana menambahkan, mencari peluang. Nyatanya terkadang kamu hanya bisa pergi ke lingkungan asing setelah semua faktor ketidakpastian di sekitarmu ditentukan secara bertahap. Cari beberapa faktor baru yang tidak pasti, lalu pecahkan satu persatu untuk melihat apa kamu bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Sepertinya kotak buta di toko telah dibongkar, tapi kamu belum menemukan gaya yang kamu inginkan. Kamu hanya dapat berpindah ke toko lain dan terus membongkar lebih banyak lagi hingga tujuannya selesai. Tama mengangguk setuju dan berkata, aku bertemu Nenek Kinasih, mendapatkan Phoenix Bonfin, bertemu denganmu, dan mendapatkan cincin itu. Itu semua adalah peluang yang kudapatkan setelah meninggalkan Jakarta. Isyana berkata, dalam hal ini, Tuan Muda harus keluar dan melihat-lihat dari waktu ke waktu. Dalam hati Tama, pembukaan Istana Niwan menjadi prioritas utamanya. Belum lagi binatang buas macam apa yang bersembunyi di pegunungan Siwan. Victoria sendiri sudah membuatnya merasa tidak berdaya. Sekarang, meskipun Victoria untuk sementara mundur, bukan berarti dia tidak akan kembali lagi di masa depan. Terlebih lagi, dia adalah musuh bebuyutannya. Bahkan jika dia tidak pernah datang ke Indonesia lagi, dia akan membalas dendam padanya. Oleh karena itu, ia harus mencari peluang secepatnya dan membuka Istana Niwan. Jadi, dia berkata kepada Isyana di sampingnya, setelah aku menyelesaikan masalah di Jakarta, aku akan mencari kesempatan untuk keluar dan melihat-lihat. Isyana bertanya, apa Tuan Muda memiliki arahan umum? Tama menggelengkan kepalanya, karena kita sedang mencari peluang. Masuk akal jika kita harus santai dan pergi kemanapun kita mau. Saat dia berbicara, Tama hanya bisa menghela nafas, tapi semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit aku tahu harus mulai dari mana. Lagi pula, aku punya keluarga dan bisnis. Dan ada banyak tempat di Jakarta. Dengan sedikit orang yang mengikuti, tidak mungkin untuk melepaskan begitu saja dan menghilang dari dunia. Satu-satunya rencana yang masuk akal dan layak adalah pergi ke satu tempat saja dalam satu waktu, dan kemudian kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan perjalanan berikutnya. Isyana hanya bisa menghela nafas, hanya saja takdir Tuan Muda terlalu tinggi. Dan aku tidak bisa melakukan ramalan untuk Tuan Muda. Semuanya hanya bisa diputuskan oleh Tuan Muda sendiri. Tama menyentuh gelang di tangannya, tiba-tiba matanya berbinar, dan dia berkata, aku ingin pergi ke Surabaya dulu. Isyana bertanya kepadanya, Tuan Muda berencana pergi ke Surabaya untuk mencari peluang? Tidak juga, Tama menjelaskan. Orang tuaku membawaku meninggalkan Surabaya dengan tergesa-gesa. Dan mereka tidak punya waktu untuk membawa banyak barang pribadi. Aku ingin pergi ke rumah tua keluarga Renza. Aku akan memilah barang-barang orang tuaku dan melihat kemana mereka bepergian. Jika ada sesuatu yang belum kukunjungi, aku akan pergi dan melihatnya. Saat dia mengatakan itu, Tama hanya bisa menghela nafas. Tiba-tiba aku menyebutkan perlunya. Aku bingung ketika harus mencari peluang. Tapi setelah aku bertemu dengan keluarga kakekku, aku menyadari bahwa orang tuaku telah lama terlibat dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jika aku bisa mengikuti jalan yang diambil orang tuaku, mungkin roh mereka di surga juga bisa memberiku beberapa petunjuk. Isyana mengangguk setuju, orang tuamu pasti mempunyai pengalaman yang sangat legendaris saat itu. Jika kamu mengikuti jejak mereka,
kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Tama berkata, sejak orang tuaku mengalami kecelakaan, aku tidak mengalami apapun selama hampir 20 tahun. Aku kembali ke rumah lama keluarga Renza lagi. Meskipun aku kembali ke upacara pemujaan leluhur keluarga Renza, aku sedang terburu-buru saat itu dan Front kata Silsmik datang untuk membunuhku. Aku tidak pernah sempat pergi ke rumah tua untuk membereskan barang-barang orang tuaku. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.